Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian dunia babak belur, termasuk Indonesia. Di tengah situasi ini, ekonomi dan keuangan syariah justru mampu tumbuh positif selama pandemi. Mari kita lihat dulu bagaimana fakta-faktanya. Berdasarkan data The State of Global Islamic Indicator Report yang dirilis pada November 2020, ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat keempat dunia, dan ini meningkat dari peringkat kelima tahun 2019 dan peringkat ke-10 pada tahun 2018. Dan begitu juga dengan sektor keuangan syariah yang justru terbukti kebal terhadap pandemi. Hingga Desember 2020, aset keuangan syariah mencapai 1.770,3 triliun rupiah atau tumbuh 21,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di dalam itu mencakup aset yang dimiliki oleh industri perbankan syariah sebesar 593,35 triliun, pasar modal syariah 1.063,81 triliun rupiah, dan industri keuangan non-bank syariah sebesar 113,16 triliun rupiah. Dan di tahun 2020, pembiayaan bank umum syariah di Indonesia juga mampu tumbuh 9,5% secara tahunan berdasarkan data OJK, dan angka ini jauh di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional yang sebesar 2,41%. Kedepannya Indonesia pun punya impian untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Untuk meraih impian ini, pemerintah telah menyusun 4 strategi dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024. Di antaranya adalah penguatan rantai nilai halal atau halal value chain. Kemudian ada penguatan keuangan syariah. Kita lihat juga ada penguatan UMKM dan ada penguatan ekonomi digital. Bagaimana persisnya strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah dan apa saja peluang dan tantangannya? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam episode Ekonomi Syariah Tumbuh di Tengah Krisis. Ekonomi syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya dijalankan oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Kita harus menangkap peluang ini. Kita harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. Ekonomi syariah dipandang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional. Keunikan yang dimiliki sistem ekonomi syariah terletak pada nilai-nilai yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Diyakini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan pemirsa, untuk lebih mengetahui strategi pemerintah dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian juga ada Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso. Dan pada malam ini juga bergabung bersama kita rekan-rekan mahasiswa yang bergabung secara virtual. Selamat malam teman-teman. Kita akan diskusikan bagaimana ekonomi syariah tetap bisa bertumbuh di tengah krisis. Dan pemirsa, pada kesempatan pertama kita akan berdialog bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Ma'ruf Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ma'ruf, pandemi COVID-19 ini memberikan begitu banyak pelajaran, tidak terkecuali juga untuk ekonomi dan industri keuangan syariah yang menggembirakannya kalau kita lihat justru tumbuh positif di tengah-tengah krisis. Apa sebetulnya Pak Ma'ruf yang menjadi kekuatan ekonomi syariah Indonesia sehingga terkesan kebal terhadap dampak pandemi? Sistem syariah yang berbagi hasil, membagi beban, ya caranya seperti di dalam kita bermudharabah itu adalah membagi beban, ya, atau berbagi hasil, sehingga apabila keuntungannya besar ditanggung sama-sama memperoleh besarnya antara si pemilik dana dengan si
yang menjalankan. Dan kemudian juga sistem yang di dalam perbankan syariah itu ada sistem berjual beli, ada keuntungan. Sehingga sistem ini dan sistem berkeadilan ini kemudian menjadi sesuatu yang membuat banknya sendiri tidak mengalami negatif spread, juga beban kepada nasabah juga disesuaikan dengan situasi ekonomi karena berbagai hasil. Oleh karena itu dia bertahan karena dia fleksibel di dalam rangka beban-beban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Baik, Pak Wakil Presiden, ada 4 bidang. Kita sekarang mau mencoba melihat lebih jauh roadmap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dikatakan ada 4 bidang yang akan menjadi fokus. Sejauh ini bagaimana perkembangannya dan bagaimana sebetulnya peluang Indonesia untuk masing-masing bidang itu? Itu fokusnya kemudian yang tadinya hanya keuangan diperluas menjadi 4 fokus, yaitu industri halal, pengembangan industri halal, pengembangan keuangan syariah, kemudian juga dana sosial syariah, pengembangan usaha dan bisnis syariah. Nah, selama ini kita Indonesia itu aktivitas kita lebih pada sertifikasinya, dicap halalnya, dan standar kita sudah menjadi standar global. Tapi di dalam soal produknya kita menjadi konsumen halal terbesar, bukan produsen. Potensi kita besar. Nah, untuk keuangan syariah, ya kita sekarang sudah mulai dengan merger 3 bank himbara, syariah himbara. Peranan seperti apa yang akan dimainkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global, Pak Maruf? Iya, karena kita akan, pertama secara nasional kita akan membangun ekosistemnya itu. Industri halal, ya kan, kemudian juga sistem keuangannya, kemudian menumbuhkan pengusaha-pengusaha muslim yang baik baru maupun yang sudah eksis kemudian kita kembangkan, dan ini kita akan kembangkan di Indonesia itu. Nah, kemudian yang 3 yang tadi fokus 4 itu dana sosial. Dan sosial syariah kita itu kan salah satu yang besar itu wakaf yang belum tergali, yang selama ini hanya untuk 3M saja, itu masjid, musola, makam. Padahal kalau kita kembangkan wakaf uang, itu potensinya per tahun itu bisa mencapai 180 triliun. Tapi sama sekali belum kita gali. Karena itu kemarin beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Presiden diluncurkan gerakan nasional wakaf uang, NWU. Nah, ini kita akan melakukan transformasi zakat. Dan yang keempat apa, Pak Maruf? Yang keempat adalah usaha-usaha. Kan kita sudah sebenarnya generasi muda Islam milenial ini sedang tumbuh. Dan ini harus kita bangun. Kita bangun baik yang baru menjadi pemula yang kita sebut inkubasi, ya, maupun pemberdayaan. Maka itu kita mendirikan pusat-pusat inkubasi dan juga pusat-pusat bisnis centernya untuk mengembangkan para pengusaha ini yang kita arahkan. Nah, ini kan kita dorong akan terjadi nanti tumbuh kembangnya para pengusaha, terutama pengusaha muda ke depan. Iya, ini bagian yang menjadi program kita, roadmap daripada 4 fokus tadi itu. Pak Maruf, apa tantangan terbesar saat ini, Pak? Kalau kita berharap di tengah pandemi, ekonomi syariah, industri keuangan syariah bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia, terutama untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19, Pak. Ya, pertama tentu literasi, ya. Literasi ini, pemahaman tentang ekonomi syariah ini belum baru berapa persen begitu, sehingga perlu kita terus sosialisasi dan edukasi.
Nah, yang keduanya itu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ini masih kurang ya. Oleh karena itu kita sedang terus menggalakkan baik melalui pendidikan formal di berbagai perguruan tinggi maupun juga di dalam berbagai training-training yang dilakukan, juga tentu network jaringan. Ini jaringan supaya syariah ini betul-betul menjangkau seluruh kawasan di seluruh tanah air ya. Ya, Pak Maruf, ini terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan, harapan dalam kesempatan kali ini agar bisa berkembang ekonomi dan industri keuangan syariah yang lebih baik lagi di masa depan, Pak Maruf. Saya pertama betul mengimbau, pemerintah sudah punya komitmen, ya, sudah punya komitmen untuk memajukan keuangan syariah. Oleh karena itu saya minta para pengusaha nasional kita untuk memasuki kegiatan ini, dan pemerintah sudah juga menyiapkan kawasan-kawasan industri halalnya di berbagai tempat. Tinggal mempercepat, karena itu kita berharap pengusaha kita, baik pengusaha besar maupun juga pengusaha kecil kita. Itu saya minta semua umat, masyarakat, bangsa untuk kita memulai, saya menyebutnya sebagai babak baru daripada pengembangan ekonomi syariah. Baik, terima kasih Pak Maruf Amin atas waktunya dan telah bergabung bersama kami pada kesempatan pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Maruf Amin yang baru saja berbincang-bincang bersama kami dalam Economic Challenges Spesial Ramadan. Dan dialog ini akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenges Spesial Ramadan. Dan saya sudah bersama dengan para narasumber kita. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan pemaparan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan bersama saya pada saat ini telah bergabung Ibu Sri Mulyani, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian bergabung Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, dan Pak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Bu Ani, Pak Peri, dan Pak Wimbo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Ani. Bu Ani, tadi dikatakan oleh Pak Ma'ruf Amin bahwa ekonomi dan keuangan syariah meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini terus bertumbuh. Dan sebetulnya bagaimana strategi agar pertumbuhan ekonomi keuangan syariah ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, Bu Ani, dan kemudian bisa mempercepat pemulihan ekonomi bangsa kita? Terima kasih, Leo. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Wapres, bahwa ekonomi syariah secara global memang mengalami pertumbuhan dan potensinya akan meningkat. Kita lihat ekonomi syariah secara global itu pada tahun 2023 sebelum krisis COVID diproyeksikan akan mencapai 3 triliun US dollar. Dan dari sisi aset keuangan syariah bahkan bisa mencapai 3,9 triliun US dollar. Di mana ini didukung oleh konsumsi dari muslim yang meningkat dari 2 triliun menjadi 2,4 triliun dalam periode 5 tahun terakhir, atau pertumbuhannya 3,1%. Nah, kalau kita lihat bahwa potensinya begitu besar dan sekarang kita menghadapi COVID-19, di mana COVID-19 itu mempengaruhi baik sisi demand maupun sisi supply-nya. Maka di dalam mendesain untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya perekonomian syariah di Indonesia, kita harus pertama tentu masalah kesehatan, dan itu sudah pasti anggarannya meningkat sangat tinggi, bahkan 3 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari sisi ekonominya, maka sisi permintaan dan sisi supply side-nya menjadi sangat penting. Nah, di sini tadi yang disebutkan strategi pemulihan
namun juga pada saat yang sama dimensi dari ekonomi syariah ada di dalamnya. Nah, dari sisi demand side, Indonesia dalam hal ini meskipun kontraksi ekonominya 2,1% tahun 2020, ini termasuk kontraksi yang sebetulnya rendah dibandingkan negara-negara ASEAN atau G20. Namun kita juga melihat bahwa konsumsi rumah tangga mengalami dampak akibat COVID ini. Dan oleh karena itu pemerintah memberikan dukungan terutama pada kelompok yang paling rentan. Dan di sini terlihat sekali bahwa masyarakat yang mendapatkan manfaat dari dukungan untuk sisi demand ini, apakah dalam bentuk PKH, social safety net kita atau bansos kita, apakah dalam bentuk sembako, itu semuanya bisa meningkatkan aktivitas pada tingkat mikro yang biasanya juga bisa dalam bentuk perekonomian syariah. Dari sisi supply side-nya, kita juga melakukan yang sama. Jadi kalau kita memberi dukungan UMKM seperti memberikan bantuan penempatan dana, kita juga memberikan pada bank syariah. Dan bahkan untuk kredit usaha rakyat yang berbasis syariah, mereka diberikan juga dukungan yang sama. Entah itu restrukturisasi atau subsidi dari sisi beban biaya pinjaman. Inilah yang menurut saya menjadi kunci bagi kita. Dan ini konsisten dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024. Meskipun kita dihadapkan pada COVID, yaitu bagaimana membentuk Indonesia supaya mandiri, makmur, dan madani. Industri halal menjadi salah satu bentuk yang sangat penting dalam kondisi COVID ini. Karena industri halal terutama untuk makanan dan minuman, pharmaceutical, kosmetik, ini adalah merupakan backbone yang masih memiliki kegiatan yang cukup tinggi meskipun dalam kondisi COVID. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Baik, saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, Anda mengatakan, Pak Peri Warjio, bahwa ekonomi syariah harus belajar dari pandemi saat ini. Sebetulnya persisnya apa Pak Peri? Pelajaran yang bisa diambil agar bisa membantu memperkuat ekonomi dan keuangan syariah supaya selepas pandemi tentunya harus bisa bertumbuh lebih kuat lagi. Bagaimana Pak Peri? Nomor satu adalah bagaimana memperkuat mata rantai ekonomi halal. Dan itu terus dilakukan. Di pilar kedua adalah keuangan syariah. Alhamdulillah kemarin kan juga Bank Syariah Indonesia sudah merger menjadi bank yang terbesar. Itu di bidang keuangan syariah juga akan meningkatkan. Tapi di bidang keuangan syariah juga yang mobilisasi zakat dan wakaf. Itu juga terus dilakukan sehingga produktif terus dilakukan. Itu pilar kedua. Pilar ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan gaya hidup halal. Insya Allah dengan kemajuan ini di tengah pandemi, alhamdulillah kemajuan terus dilakukan. Alhamdulillah insya Allah ekonomi keuangan syariah betul-betul bisa rahmatan lil alamin. Inklusif bagi semua umat. Begitu Bung Leo. Baik, terima kasih Pak Peri. Saya ingin ke Pak Wimbo. Pak Wimbo, tahun lalu Pak, begitu banyak data-data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita lihat, jasa keuangan syariah itu justru malah tumbuh lebih tinggi daripada jasa keuangan konvensional. Kalau kita melihat, kita harus bersama-sama bersinergi. Sinergi seperti apa Pak Wimbo yang Anda pikir harus dilakukan agar perbaikan ini bisa terus tercapai dan bahkan bisa lebih kuat lagi di tahun-tahun depan, Pak Wimbo? Syariah ini, ya, ini harus kita kembangkan dengan membenchmark, ya, tentang produk lain yang konvensional. Ya, kan sekarang marketnya itu dalam satu kantong, ya, yang blended antara syariah dan konvensional. Yeah. Kalau kita lihat, ya, kebutuhan dan potensinya Indonesia besar sekali untuk produk yang bersifat syariah. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam hal keuangan, ya, ini kan sangat tergantung ada 5 aspek. Yang pertama, lembaganya.
kita tahu jumlah lembaga tidak jaminan akan menjadi main player. Karena apa? Karena ternyata lembaga itu tidak bisa menawarkan produk yang memberikan value kepada masyarakat. Ya value itu bisa harganya murah, kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, produknya ada. Jangan-jangan pas kita minta, ada nggak hedging syariah? Belum ada. Sehingga lembaganya ini betul-betul harus menawarkan satu produk syariah yang totalitas, ya, semua ada. Nah, yang kedua, ya, juga bagaimana prasarana yang ada. Ya. Sekarang ini harus teknologi. Tanpa teknologi berat. Ya. Variasi produk, ya, variasi produk mungkin perbankannya sendiri juga tidak bisa, ini harus ada asuransinya. Ya. Lantas juga harus ada kaitannya dengan asuransi lembaga pembiayaannya. Karena ada segmen-segmen syariah yang bisa nggak masuk perbankan. Yang diserve oleh lembaga pembiayaan. Nah, sehingga produk ini penting. Yang ketiga mengenai customer. Customer ini harus kita edukasi. Ya, bagaimana the beauty of produk syariah, ya. Jadi syariah bukan hanya sekedar syariah, tapi betul-betul harus tahu bahwa produk ini juga mengandung risiko, meskipun kenyataannya syariah mestinya riskless, ya, tapi belum tentu, ya. Nah, ini edukasi penting, apalagi kalau sudah teknologi, ya. Yang terakhir yang sangat penting ini dalam satu ekosistem. Ya. Tadi industri halal kita ciptakan, pariwisata halal kita ciptakan, fashion halal kita ciptakan, sehingga tadi lifestyle orang ini bisa kita serve semua. Ini semua dalam satu ekosistem, sehingga nanti lengkap. Sehingga ini kalau kita namanya bergerak, ini menjadi ke kanan pasti kita menyentuh, ada tentang syariahnya, ke kiri ada, ke depan ada, ke belakang ada, sehingga kita menjadi satu ekosistem yang lengkap. Terima kasih Pak Wimbo. Di bagian berikut nanti kita akan membicarakan sebetulnya bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan bagaimana stimulus ekonomi dan keuangan syariah di tengah pandemi. Tapi kita harus jeda lebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Ekonomi dan keuangan global termasuk Indonesia lumayan terkena pukulan. Ada yang mengatakan babak belur, tapi kalau saya ingin mengatakan kita berjuang. Dan ini juga yang menarik karena pada saat kondisi ekonomi melemah, ekonomi dan keuangan syariah justru bertumbuh. Saya ingin ke Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, kalau melihat pertumbuhan ekonomi keuangan syariah di Indonesia, sebetulnya apakah memang kita perlu memberikan stimulus, memberikan insentif atau hal-hal lain, atau seperti apa sebetulnya strategi untuk mengakselerasi pertumbuhannya, Bu Sri Mulyani? Pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan melalui langkah-langkah strategis dari pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal yang merupakan kontributor penting bagi peningkatan industri halal atau industri syariah di Indonesia. Kita telah membuka 2 daerah, yaitu di Serang, Modern Cikandi Industrial Estate, dan juga Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo. 2 kompleks industri ini yang kemudian akan dijadikan prototipe, ya, atau piloting untuk pembangunan ekonomi industri syariah. Yaitu industri yang menghasilkan barang-barang. Kita tentu memikirkan juga tidak hanya untuk dalam negeri, karena permintaan kepada ekspor barang-barang yang halal seperti makanan, minuman itu sangat besar. Dan oleh karena itu kita perlu untuk mendukung langkah-langkah pembangunan industri tadi dengan sistem jaminan produk halal yang baik. Juga tata kelola dari ekspor produk halal,
termasuk dalam hal ini pemikiran untuk bisa mendedikasikan port di dalam rangka untuk bisa mendukung ekspor dari industri halal ini. Itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita menghadapi COVID, namun ini dianggap merupakan langkah yang juga bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi kita. Itu pemerintah juga menempatkan dananya di dalam rangka untuk memperkuat pemulihan ekonomi di bank-bank pembangunan daerah yang kemudian menchannelkan ke BPR Syariah agar masyarakat memiliki akses. 66 triliun kita dalam hal penempatan dana dengan biaya yang sangat rendah di dalam rangka kita untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi di level usaha kecil menengah. Jadi ada yang pangsa usaha kecil menengah, ada yang industri halal, termasuk tadi fashion, pharmaceutical, kosmetik, dan makanan minuman yang itu bisa masuk di dalam tempat tadi kompleks yang dedicated atau di tempat lain. Namun untuk muncul dan makin berkembangnya industri halal ini, pemerintah menggunakan berbagai instrumen, baik fiskal pun bermacam-macam, Leo. Ada yang dari insentif perpajakan, ada dalam bentuk belanja melalui kementerian tadi seperti Kementerian Industri, Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur di kompleks industri tadi, dan juga dari pemerintah daerah dalam bentuk transfer keuangan kita ke pemerintah daerah. Kita juga masih punya instrumen pembiayaan yang saya belum sentuh sama sekali sekarang ini. Mungkin nanti di segmen selanjutnya, seperti mengisu sukuk yang sifatnya green. Karena ini akan menjadi tren internasional yang luar biasa. Climate change, dan pada saat yang sama kita combine dengan instrumen keuangan seperti sukuk, yaitu instrumen pembiayaan yang berbasis syariah. Baik. Terima kasih Bu Ani. Saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, tadi Bu Ani barusan bicara soal tren. Dan kalau kita melihat ekonomi keuangan syariah, itu sebetulnya bisa menjadi tren model bisnis ekonomi dan keuangan. Tapi kita mengakui bahwa saat ini masih terkait dengan agama. Lalu juga di tren yang lain kita melihat di kehidupan sekarang, kita semakin masuk ke dalam dunia digital. Bagaimana dua poin ini bisa dimanfaatkan supaya kemudian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia semakin bertumbuh, Pak Peri? Pemikiran kami ada 3 yang perlu dilakukan untuk bagaimana ekonomi keuangan syariah itu betul-betul untuk semua umat, semua manusia. Satu adalah tentu saja adalah kampanye pendidikan literasi yang terus-menerus, bahwa ekonomi keuangan syariah itu adalah untuk semuanya, inklusif. Ya, itu yang harus kita lakukan, baik kepada penduduk kita, masyarakat kita yang muslim maupun yang non-muslim. Saya kira itu harus dilakukan, itu menjadi penting. Yang kedua, mengenai inilah digitalisasi itu juga merupakan suatu strategi atau pendekatan yang bisa mendorong itu tadi. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia juga masuk. Digitalisasi kita di bidang sistem pembayaran, misalnya QR Indonesian Standard kita juga luncurkan, tidak hanya kepada ekonomi yang secara umum UMKM, tapi juga UMKM yang syariah, bahkan ke pesantren-pesantren, pemberdayaan ekonomi pesantren sekarang pembayarannya juga semakin banyak menggunakan QR Indonesian Standard. Kemudian juga menyambungkan industri atau ekonomi mata rantai ekonomi halal ini dengan marketplace. Dan alhamdulillah ini dalam marketplace fashion kita itu kan termasuk yang banyak diminati di Malaysia. Karena melalui marketplace itu bisa lebih bisa didorong. Demikian juga di bidang keuangan syariah pun kami dengan Pak Wimbo bagaimana juga di bidang sistem pembayaran juga keuangan syariahnya melalui digitalisasi, baik digital banking maupun digitalisasi mengenai sistem pembayaran. Ini adalah suatu potensi-potensi yang terus kita dorong secara bersama dengan Bu Menteri Keuangan, Pak Wimbo, bagaimana terus mendorong ekonomi keuangan syariah, tidak hanya dari industrinya, tapi juga ekonomi umat, kemudian kampanye, literasi menjadi penting, dan digitalisasi itu menjadi salah satu
pendekatan yang bagus dan terus kita lakukan ke depan. Barangkali itu, Bung Leo. Baik, saya ingin ke Pak Wimbo. Pak Wimbo, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah blessing in disguise, bahwa di saat kondisi pandemi COVID-19 memukul begitu banyak ekonomi keuangan syariah di Indonesia tumbuh, dan ini harusnya tidak dilepas. Jangan sampai kemudian ketika pandemi ini berakhir, kemudian ternyata kita melihat ekonomi keuangan syariah kembali stagnan lagi. Apa yang Pak Wimbo bisa sarankan untuk kita semua adopsi, Pak, agar kemudian pertumbuhan ini sustain dan bertumbuh lebih kuat lagi, Pak Wimbo? Nah ini kenapa masa pandemi ini lebih resilient, karena ini playernya itu adalah player-player mikro, kecil, dan menengah. Sehingga ini yang kemarin meskipun kena pandemi, tapi yang khusus syariah ini nggak terlalu tersentuh, nggak terlalu tersentuh. Ya, yang kebanyakan yang drag down adalah perusahaan-perusahaan besar, ya hotel yang berbintang dan sebagainya. Kalau kita lihat ini untuk yang mikro, kecil, dan UMKM sudah mulai tumbuh. Nah, sehingga untuk itu ini tentunya harus ada strategi tadi yang tadi sudah disampaikan Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur, tetap harus kita lakukan. Jangan comfort zone bahwa kita udah lebih tinggi dari konvensional. Harapan kita market share-nya harus lebih besar lagi, sehingga kita harus ada upaya yang lebih besar lagi. Lantas bagaimana upaya kita? Tadi sudah kami sampaikan secara umum. Tapi kami akan menyampaikan yang lebih kepada bagaimana action di lapangan. Jadi mari kita create, jadi nasabah masuk ke dalam sektor jasa keuangan atau pembiayaan syariah. Itu bukan semata-mata karena tidak ada value, sehingga harus di-create value. Sehingga nanti nyaman nasabah itu, mulai pricing-nya, pelayanannya, dan sebagainya tadi yang udah. Ini kalau itu akan sustain. Terima kasih Pak Wimbo, dan Bapak dan Ibu, kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Peri Warjio. Pak Peri, kalau kita melihat pertumbuhan yang luar biasa di masa pandemi, kita berharap banyak Pak Peri bahwa Indonesia pada suatu saat bisa menjadi pusat ekonomi syariah global. Bank Indonesia melihat ini seperti apa dan apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak Peri? Satu, kuncinya adalah sinergi, jamaah bersama-sama di dalam membangun ekonomi keuangan syariah, baik di pemberdayaan ekonomi dari kecil sampai industri, keuangan syariah baik perbankan maupun juga keuangan sosial maupun juga edukasi, literasi, dan juga kampanye. Itu nomor satu. Nomor dua, Bank Indonesia terus melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi, pengembangan keuangan syariah maupun literasi tadi. Kami juga mengembangkan ekonomi pesantren, juga bekerja sama dalam industri halal. Di bidang keuangan kami juga mengembangkan pasar keuangan syariah. Sukuk antar bank kami kembangkan, operasi moneter juga menggunakan sukuk. Dan juga yang terakhir, kampanye. Setiap tahun kami melakukan Indonesia Syariah Economic Festival yang merupakan kolaborasi bersama seluruh stakeholders mitra secara keseluruhan, secara nasional di bawah KNEKS. Insya Allah dengan langkah-langkah bersama dan Bank Indonesia dukung penuh untuk memajukan ekonomi keuangan syariah. Terima kasih Pak Peri. Tadi Pak Wimbo sudah mengatakan di bagian sebelumnya bahwa kita tidak boleh berpuas diri, tidak boleh juga melihat hanya sekedar angka-angka pertumbuhan. Pak Wimbo, apa yang akan dilakukan OJK, sedang, terus, dan akan terus dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah ini? Apakah kita bisa melihat suatu saat, misalnya Pak Wimbo, keuangan perbankan ataupun non-bank syariah akan lebih besar daripada konvensional? Bagaimana Pak Wimbo? Yang akan kami fokuskan, pertama, bagaimana kita menambah masyarakat yang belum
kita bina belum mempunyai produktivitas yang tinggi, ini kita masukkan dalam ekosistem dan mempunyai produktivitas. Ini banyak masyarakat kita, terutama di daerah-daerah itu, ini banyak yang hanya duduk di rumah, terutama ibu-ibu. Ya. Ini karena memang belum kita optimalkan perannya. Nah, inilah yang sebenarnya bisa kita masukkan dalam ekosistem, kita bina dengan keterampilan, ya, dengan aktivitas ekonomi yang informal, dan kita berikan pembiayaan yang sangat murah, mungkin hampir tidak ada bagi hasilnya, yang sehingga secara administratif yang itu kita kembangkan melalui pembinaan umat melalui bank wakaf mikro. Ya. Nah, lantas yang kedua meningkatkan value-nya. Ya. Jadi kalau sekarang ini sudah masuk, ya value-nya ditingkatkan dengan diberikan pembiayaan yang murah, dengan size yang lebih besar, dengan pembinaan yang kualitas bagus, dan dimasukkan dalam ekosistem ya perekonomian kita. Ya. Ya, ekonomi perekonomian itu artinya dia bisa berproduksi tapi menjualnya kemana. Tadi Pak Ben sudah menyebut kita ciptakan marketplace yang bisa langsung diupload ke dalam cyberspace ya, yang semua orang bisa beli. Ya, ini UMKM-mu kita ciptakan untuk itu, gratis ya. Nah, ini semua akan menjadi satu kesatuan yang menambah kue produktivitas ekonomi kita. Dan ini tentunya akan mendorong ke atas dan akhirnya juga akan menjadi produktivitas nasional. Baik, terima kasih Pak Wimbo. Bu Ani, kalau kita melihat dan kita mendengar sama-sama, sudah banyak yang kita lakukan dan banyak juga yang akan kita lakukan untuk memajukan lagi ekonomi dan keuangan syariah. Kalau Ibu melihat dengan apa yang kita lakukan ini, seperti apa kira-kira wajah ekonomi keuangan syariah Indonesia, Bu Ani, katakanlah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana, Bu Ani? Kalau kita lihat tren pertumbuhan GDP yang basisnya syariah secara nasional, selama ini tumbuh 5,9% dibandingkan kalau GDP nasional kita secara keseluruhan yang tumbuhnya 5,02%. Itu tahun sebelum terjadinya COVID. Kalau seandainya growth dari GDP yang basis syariah itu selalu di atas ekonomi nasional, maka kita pasti akan melihat tadi share dari ekonomi syariah di dalam nasional meningkat. Dan ini didukung oleh tadi sisi demand yaitu masyarakat, marketnya, dan juga dari sisi production-nya. Makanya tadi industri manufaktur, ekosistemnya yang terdiri dari industri manufaktur, kemudian akses keuangannya, dan juga dukungan dari regulasinya. Kalau sebetulnya kalau kita bicara tentang sinergi itu dari cara kerjanya, dari mendesain policy regulasinya, dan di dalam mendevelop instrumen tadi. Upamanya kalau kami punya sukuk, kemudian dipakai oleh Pak Peri sebagai alat monetary policy-nya. Kalau kita menggunakan platform digital untuk sosialisasi dan marketing di dalam rangka untuk memperdalam ekonomi syariah, terutama keuangan, baik itu dari sisi kas wakaf link sukuk atau sukuk retail, itu kita membutuhkan platform digitalnya, dan ini kita bekerja sama dengan OJK, dengan Pak Peri, itu antar institusi. Tapi kalau tadi Ikatan Ahli Ekonomi Islam, sekarang saya sedang meminta untuk coba kita pelajari ekonomi-ekonomi dari negara-negara Islam, apa yang perlu kita pelajari sebagai kekuatan dan kelemahannya, dan bagaimana kita bisa mendesain Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim besar, itu memiliki advantage dan bukan disadvantage. Itu yang menjadi sekarang pembahasan. Apakah ini persoalan regulasi, apakah ini makroekonomi atau mikroekonomi, industri, atau dari sisi edukasi. Itu yang kita tadi sebutkan, kolaborasi itu basisnya adalah keseluruhan bagian dari ekosistem diperkuat. Ini semuanya yang perlu untuk dikemas sehingga kalau kita bicara tentang ekonomi syariah itu tidak menjadi sangat kecil, spesifik, dan eksklusif. Karena tidak akan kemudian menjadi rahmatan lil alamin yang disampaikan oleh Pak Peri. Kalau dia merupakan rahmatan lil alamin, masyarakat secara kebanyakan, bahkan non-muslim, menganggap ini adalah sebuah produk atau sistem values yang memberikan dampak yang merupakan rahmat bagi semuanya. Nah, inilah yang perlu untuk kita
melakukan pemahaman atau penetrasi yang sifatnya jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga mereka nggak merasa bahwa ini adalah ekonomi syariah itu sesuatu ekosistem yang eksklusif dan sulit dipahami oleh masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani, Pak Peri Warjio, dan Pak Wimbo Santoso. Dan juga saya berterima kasih untuk teman-teman yang juga sudah bergabung pada diskusi kita malam ini. Dan pemirsa, lewat sejumlah strategi yang terus digodok dan dijalankan, membuat Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia bukan sebuah impian yang sulit diraih. Indonesia sudah punya modal besar, yakni umat Islam terbesar di dunia, dan kini tinggal sinergi untuk kita semua agar kita bisa meraih impian ini demi kesejahteraan negeri ini. Saya Leonard Samosir dan inilah akhir dari Economic Challenges. Sampai jumpa dalam Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam. Metro TV.